Di sini terdapat alat reproduksi wanita yang eksternal dan alat reproduksi wanita yang internal. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita adalah bagian tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Pada dasarnya, fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya, terdapat fungsi pada organ eksternal yaitu ada labia mayora, yaitu membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selama masa pubertas, pertumbuhan rambut terjadi pada kulit labia mayora yang juga mengandung kelenjar keringat dan kelenjar penghasil minyak. Terdapat juga labia minora, yaitu ukurannya lebih kecil daripada labia mayora, terletak di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya terdapat klitoris, yaitu dua labia minora Anda bertemu di klitoris. Tonjolan kecil dan sensitif yang sebanding dengan penis pada pria atau orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir. Klitoris Anda ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya ada lubang vagina, yaitu lubang vagina yang memungkinkan darah menstruasi dan bayi keluar dari tubuh. Tampon, jari, dan mainan seks atau penis dapat masuk ke dalam vagina melalui lubang vagina. Selanjutnya ada selaput darah, yaitu jaringan yang menutupi atau mengelilingi bagian lubang vagina. Selaput darah terbentuk selama perkembangan dan muncul saat lahir. Selanjutnya terdapat bukaan uretra. Bukaan uretra adalah lubang tempat Anda buang air kecil. Selanjutnya kita memasuki pada bagian internalnya, yaitu terdapat vagina. Vagina adalah member otot yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina dapat melebar untuk menampung bayi saat melahirkan dan kemudian menyusut kembali untuk menampung sesuatu yang sempit seperti tampon. Vagina juga dilapisi dengan selaput lendir yang membantu menjaga kelembapannya. Selanjutnya terdapat serviks. Serviks adalah bagian terendah dari rahim. Sebuah lubang di tengahnya memungkinkan sperma masuk dan darah menstruasi keluar. Serviks terbuka atau melebar untuk memungkinkan bayi keluar selama persalinan normal. Serviks juga berfungsi untuk mencegah benda-benda seperti tampon masuk ke dalam tubuh Anda. Selanjutnya ada fungsi internal pada uterus atau rahim, organ berongga berbentuk buah pir yang menampung janin selama kehamilan. Rahim terbagi menjadi dua bagian, yaitu serviks dan korpus. Korpus adalah bagian rahim yang lebih besar yang mengembang selama kehamilan. Selanjutnya ada juga ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Selanjutnya ada tuba falopi, yaitu saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sel telur atau ovum untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Selanjutnya ada juga cervical canal, yaitu sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada myometrium, yaitu lapisan tengah rahim yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Myometrium merupakan lapisan otot yang terdiri dari sel-sel otot, polos rahim atau myosit rahim, dan jaringan storma serta pembuluh darah. Selanjutnya, fimbriae juga berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba falopi. Pada organ internal juga terdapat ovarium ligamen, yaitu berfungsi untuk menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang memasuki nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Ligamen ovarium juga dikenal sebagai ligamen utero-ovarium atau ligamen ovarium kanan. Selanjutnya endometrium, yaitu fungsinya sebagai masa kehamilan adalah memberikan nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Selain itu juga endometrium berfungsi untuk membersamai lapisan luar embrio untuk membentuk plasenta. Yang terakhir terdapat uterin fundus, yaitu berbentuk seperti kubah merupakan bagian atas uterus. Pada bagian ini tuba falopi akan masuk ke uterus selama masa kehamilan. Selain itu, ukuran dari fundus uteri dapat membantu dalam memperkirakan usia kehamilan wanita. Selain ada organ reproduksi wanita, terdapat
yaitu sistem reproduksi laki-laki mencakup sekelompok organ yang membentuk sistem reproduksi dan sistem kemih. Pada laki-laki, organ yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir. Sistem reproduksi pria terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Organ-organ tersebut juga membantu untuk membuang air kecil, melakukan ritual dan memiliki anak biologis. Selanjutnya, pada fungsi eksternalnya, penis terdapat 3, yaitu akar, badan, dan kepala. Selanjutnya ada skrotum, yaitu kantong kulit longgar seperti kantong yang menggantung di belakang penis. Kantong ini menampung testis serta saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada testis, yaitu organ yang berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Ukurannya kira-kira sebesar 2 buah zaitun besar. Tali spermatika menahan testis di tempatnya dan memasuki darah ke testis. Selanjutnya terdapat fungsi eksternal dan internalnya, yaitu ada epididymis, yaitu tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Ia membawa dan menyimpan sel sperma yang dihasilkan oleh testis. Epididymis juga membawa sperma hingga matang. Sperma yang keluar dari testis belum matang dan tidak mampu membuahi. Selanjutnya ada lubang penis, yaitu lubang pada ujung kepala penis adalah bukaan dari saluran kemih yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Otot kandung kemih akan mendorong urin keluar melalui uretra dan dibuang melalui lubang pada penis. Selanjutnya, terdapat uretra. Uretra berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Otak akan mengirimkan sinyal ke otot kandung kemih untuk mengencang dan memeras urin keluar, serta ke otot sfinkter untuk rileks agar urin bisa keluar melalui uretra. Pada fungsi internal juga terdapat kelenjar prostat, yaitu kelenjar utama yaitu kelenjar prostat. Yang paling penting adalah menghasilkan cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma dari testis untuk membentuk semen. Cairan ini disimpan dalam kelenjar berbentuk tabung bernama vesicula seminalis yang terletak di zona sentral. Selanjutnya ada kantung kemih. Kantung kemih kemudian bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk produk limbah. Ini hingga pusat tingkat tinggi dalam sistem saraf. Pusat melalui proses berkemih, yaitu buang air kecil, yang memungkinkan pengeluaran urin ke dalam uretra yang terletak di aspek inferior kandung kemih. Selanjutnya terdapat vas deferens, yaitu berfungsi untuk membawa sperma matang dari epididymis menuju uretra sebelum dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Vas deferens merupakan bagian penting dari sistem reproduksi pria dan berperan vital dalam kesuburan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.